Ki kasi Paciro kay bola na tato daliwan tawadu anero pintuna jendela na. Rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah Paciro Baru, Sulawesi Selatan. Banjir besar melanda wilayah ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain merendam rumah warga, kondisi jalur Trans Sulawesi yang terendam banjir mengakibatkan kemacetan parah. Dari arah Sidrap yang mau ke Makassar untuk ini hari tunda masih dulu banjir bro, tersesat. Sejumlah wilayah di Kecamatan Baru, ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Das hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Tim SAR Brimob juga telah melakukan penyebaran di beberapa titik banjir termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru penumpang berebut naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Aksi pemerasan joki penunjuk arah di kawasan wisata Puncak mematok tarif Rp800.000 lebih kepada wisatawan. Akhirnya ditangkap dan minta maaf. Halo, selamat malam pemirsa. Memasuki puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru, calon penumpang memenuhi stasiun Pasar Senen Jakarta. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, sejak pagi hari penumpang memenuhi stasiun Pasar Senen Jakarta. Tercatat ada 38.000 tiket terjual dalam periode Nataru atau 85% dari total 44.000 tiket perharinya yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 selama 19 Desember hingga 5 Januari. PT KAI Daop 1 Jakarta memberangkatkan 79 kereta termasuk kereta tambahan dengan 1.415 destinasi tujuan yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen. Memasuki momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, gerbang tol Cikampek Utama masih ramai lancar. Lebih dari 5.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama untuk menuju ke arah Palimanan.
Sistem kontraflow diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65 tol Jakarta Cikampek sejak pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Tercatat lebih dari 25.000 kendaraan telah melintas menuju ke arah Palimanan. Kontraflow masih akan diterapkan di tanggal 24, 26, 28 Desember 2024 hingga 1 Januari 2025 mulai pukul 6 pagi hingga 12 siang. Sementara diskon tarif tol 10% untuk semua golongan kendaraan diberlakukan pada 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025 sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya agar kendaraan tidak menumpuk pada puncak arus balik. Jelang puncak libur Natal dan Tahun Baru, kondisi lalu lintas di Simpang Gadok Bogor malam ini ramai lancar. Sebelumnya sempat diberlakukan sistem one way atau satu arah, tepatnya dari arah puncak menuju Jakarta. Sistem satu arah ini diberlakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kepadatan volume kendaraan dari arah puncak. Sistem satu arah ini diberlakukan mulai pukul 11 siang dan akan berlaku situasional hingga kepadatan kendaraan dapat terurai. Untuk masyarakat yang akan menuju puncak itu bisa melewati jalur Ciawi. Kita sudah lakukan rekayasa dengan mengambil arah Ciawi baru menuju puncak. Karena sampai saat ini kita masih berlakukan one way ke arah Jakarta. Demikian juga kita sudah menginformasikan kepada yang jalan tol untuk tadi di kilometer 43 masih ada sedikit perbaikan jalan, namun pekerjaan itu sementara dihentikan. Itu tolong hati-hati, diantisipasi. Kemudian dari 3 lajur menjadi 2 lajur itu penyempitan bottleneck. Tolong masyarakat yang menuju pulang ke Jakarta maupun yang akan ke puncak saling berhati-hati dan toleransi antara pengguna kendaraan roda 4, roda 2 dan sebagainya. Sehingga kejadian beberapa waktu yang lalu tidak akan terjadi, mudah-mudahan. 3 hari jelang Natal, pergerakan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus meningkat. Antrean di counter check-in tampak mengular dikarenakan banyaknya masyarakat yang hendak berlibur dan pulang kampung untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan penumpang masih terjadi hingga hari ini, di mana pergerakan penumpang sebanyak 185.100 orang, 1.140 penerbangan baik domestik maupun internasional, Denpasar, Medan, Makassar, Surabaya, dan Balikpapan. Sementara itu, ratusan kendaraan pribadi terus berdatangan ke Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten untuk menyeberang ke Pulau Sumatera jelang libur Natal dan Tahun Baru. Terjadi antrean kendaraan di beberapa baris di area kantong parkir dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28 akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini sudah bersama kami ada rekan Nata Arman di Bandara Soekarno-Hatta dan juga Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Kita ke Nata Arman terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Selamat malam Nata, bagaimana suasana saat ini di sana? Apakah ada penumpukan penumpang saat ini? Dan juga pemirsa terkait dengan
dengan situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tepatnya di Terminal 3. Pada malam hari ini terpantau untuk lokasi check-in sendiri tidak terlalu membeludak seperti beberapa waktu tadi ketika pagi sampai dengan sore, karena untuk beberapa calon penumpang juga sudah ada beberapa yang diberangkatkan menuju ke berbagai kota tujuannya. Kemudian dapat kami sampaikan untuk data sementara dari pihak bandara sendiri mengatakan bahwa untuk pergerakan dari penumpang sendiri tercatat sebanyak 180.000 lebih pergerakan baik itu yang datang ataupun yang akan diberangkatkan. Kemudian untuk pergerakan dari pesawat sendiri ini sudah mencapai 1.000 lebih, artinya sudah ada peningkatan sebesar 43% dibandingkan dengan hari biasanya. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap adanya kebijakan dari pemerintah yang mana mengatakan bahwa terjadi penurunan diskon 10% dari tiket harga pesawat penerbangan di masa momen Nataru 2024-2025. Yang mana ini juga menjadi salah satu acuan masyarakat banyak yang memilih untuk kembali ke kampung halaman masing-masing di momen libur Nataru tahun 2024-2025. Adapun lokasi-lokasi tujuan yang paling banyak menjadi lokasi tujuan mereka adalah seperti Makassar, kemudian Manado, kemudian Bali, dan juga beberapa lokasi di daerah Indonesia sendiri. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu calon penumpang yang mana mengatakan karena bertepatan dengan adanya penurunan tiket, tentunya sebagai contoh untuk harga tiket terpadang yang biasanya ketika di hari mendekati hari Natal atau hari H menjelang tahun baru ini sudah mulai terjadi peningkatan yang begitu signifikan. Namun untuk saat ini masih diambang di sekitar 1.500.000 yang biasanya di atas 2 juta rupiah, dan ini pun yang dimanfaatkan oleh rata-rata masyarakat yang ingin merayakan momen Natal bersama dengan keluarga di kampung halaman masing-masing. Dan juga dihimbau kepada seluruh calon penumpang agar tentunya memperhatikan kembali jadwal keberangkatan Anda dan juga tiba di bandara ini minimal 2 atau 3 jam sebelum keberangkatan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ketinggalan pesawat seperti itu. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio. Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan kita akan bergeser ke Pelabuhan Merak, Banten. Ada Iskandar Nasution di sana. Selamat malam Iskandar, bagaimana situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten malam ini? Ya baik, selamat malam Syafa. Dapat saya informasikan memang untuk malam ini agak sedikit sepi dari hari biasanya ya. Ini mengingat mungkin para penumpang ini mulai memilih mudik melalui jalur siang hari, karena memang beberapa hari terakhir ini saat malam hari sering terjadi angin kencang dan gelombang tinggi. Dan untuk saat ini total seluruh kendaraan yang sudah melintas dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni sudah tercatat sebanyak 11.226 unit, dan untuk total penumpang yang menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera mulai H-7 hingga H-4 tercatat sebanyak 146.602 orang atau naik 1%. Demikian Safa. Baik Iskandar, lalu kira-kira kapan prediksi puncak kepadatan arus mudik Natal di sana? Ya, tadi baru GM Pelabuhan Merak sendiri mengatakan bahwasannya puncak arus mudik itu diprediksi pada esok hari dan tanggal 24 ya. Jadi namun kelihatannya ini memang belum terlihat, dan mungkin di pagi hari nantinya para calon penumpang akan mulai memadati Pelabuhan Merak sendiri, Safa. Baik, terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dan sebelumnya tadi ada Nata Arman dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Calon penumpang berdesakan memadati stasiun besar Tugu, Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu stasiun besar Tugu Jogja dibuka.
penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja-Solo-Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja-Solo-Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, iNews Malam akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.